awal film terlihat Rani sedang berada di studio rekaman. Dia berniat mengambil gaji ibunya untuk biaya pengobatan sang ibu yang sedang sakit. Namun Pak Produser mengatakan dia tidak bisa terus memberikan gaji, terlebih kaset lagu Ibu Rani sudah berhenti diperjualbelikan karena sudah tidak laku. Lalu Pak Produser memberikan amplop berisikan uang sebagai gaji terakhir untuk Ibu Rani. Singkat waktu setelah Rani pulang, terlihat kedua adiknya tetap ceria walaupun ibu mereka sedang sakit. Lalu Rani memberitahu ayahnya jika pihak produser hanya memberikan gaji terakhir kepada si ibu. Mendengar kabar itu, ayah Rani merasa bingung, terlebih tabungannya juga sudah habis dipakai untuk berobat istrinya selama 3 tahun ini. Ketika terdengar suara lonceng dari kamar ibunya, si ayah menyuruh Rani segera pergi mengecek keadaan ibunya itu. Namun Rani terlihat sedikit ketakutan karena ternyata ibu Rani mengalami sakit yang aneh. Lalu tiba-tiba Rani merasa heran saat ibunya terlihat sangat ketakutan menatap ke arah langit-langit ruangan. Namun Rani tidak melihat apapun berada di sana. Merasa ibunya lapar, Rani segera turun ke lantai bawah untuk mengambil makanan dan film pun baru dimulai. Kemudian di malam harinya terlihat ayah Rani memutar kaset lagu yang selalu dinyanyikan oleh istrinya. Setelah itu dia menemani sang ibu yang masih berada di luar. Lalu terlihat anak keduanya yang bernama Tony baru pulang sekolah. Dia mengatakan sudah menjual motornya untuk biaya pengobatan sang ibu karena Tony sangat menyayangi keluarganya ini. Mendengar perkataan anaknya, si ayah merasa bangga kepada Tony. Setelah itu Tony pergi ke dapur memberikan ayam goreng yang baru saja dia beli kepada Bondi. Lalu Tony teringat dia belum menyisir rambut ibunya. Kemudian Tony naik ke lantai atas dan masuk ke kamar sang ibu. Selama menyisir rambut, Tony mengatakan dia sangat menyayangi ibunya dan berharap ibunya ini segera sembuh sehingga keluarga mereka kembali bahagia seperti dulu. Namun Tony merasa takut saat wajah si ibu terlihat aneh. Lalu di tengah malam, Rani terbangun karena mendengar suara bunyi lonceng dari arah kamar ibunya. Rani pun segera pergi untuk mengecek keadaan ibunya itu. Ketika keluar dari kamarnya, dia melihat si ayah sedang tidur di sofa. Lalu Rani naik ke lantai atas dan masuk ke kamar sang ibu. Namun Rani merasa heran saat melihat seorang wanita berdiri di depan jendela. Lalu tiba-tiba wanita itu memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan. Namun ternyata semua kejadian tadi hanya mimpi Rani saja. Akan tetapi, saat bangun, Rani mendengar suara bunyi lonceng dari arah kamar ibunya. Dia pun segera naik ke lantai atas. Saat Rani masuk, dia melihat si ibu sedang berdiri di hadapan jendela. Lalu seketika, ibunya itu kejang-kejang dan terjatuh. Ketika si ayah datang, dia langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia mengatakan ibu Rani sudah meninggal. Mendengar hal itu, keempat anaknya sangat sedih atas kepergian ibu mereka. Keesokan harinya terlihat Rani bersama ketiga saudaranya menangis histeris di acara pemakaman sang ibu. Setelah selesai dimakamkan, mereka semua segera pergi pulang ke rumah masing-masing. Berbeda dengan Bondi, dia tidak mau diajak pulang karena dia pernah mendengar dari seseorang yang mengatakan ketika semua keluarga pergi, mayat akan kembali hidup dan keluar dari kuburan. Bondi tidak mau hal itu terjadi kepada ibunya.
Singkat waktu saat malam tiba, di rumah Rani sedang diadakan pengajian untuk mendoakan Ibu Rani yang baru saja meninggal. Setelah pengajian selesai, Bondi merengek kepada ayahnya. Dia tidak mau pergi sekolah besok dengan alasan keluarganya baru saja berduka cita. Namun si ayah memberitahu Bondi sekarang ibunya tidak kesakitan dan tenang di alam sana. Setelah memastikan Bondi tidur, si ayah memberitahu Rani dan Tony besok pagi dia akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Walaupun Tony tidak setuju, namun si ayah mengatakan rumah ini akan segera disita bank jika mereka tidak bisa melunasi hutang. Sedangkan di kamar atas, Bondi terbangun dan tidak bisa tidur lagi karena takut saat melihat pemakaman yang ada di belakang rumah mereka. Bondi pun melihat seseorang datang ke pemakaman itu. Sementara itu Tony yang sedang mendengarkan radio, dia merasa heran ketika mendengar suara bunyi lonceng dari arah kamar ibunya. Karena merasa penasaran, Tony berniat pergi ke sana untuk memeriksa keadaan. Ketika dia menyalakan lampu di kamar ibunya, tiba-tiba betapa kagetnya Tony saat melihat lonceng yang selalu digunakan sang ibu waktu masih hidup bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Keesokan harinya terlihat Tony bersama saudara-saudaranya sedang sarapan, sementara itu ayah mereka sudah berangkat tadi subuh menuju kota. Singkat waktu di malam berikutnya, Tony menyalakan radio untuk menemani tidurnya. Namun Tony merasa heran ketika dia memindahkan frekuensi radio, terlihat jarum di dalam radio itu berpindah sendiri ke frekuensi yang memutar lagu milik ibunya. Tony pun merasa bingung karena radio ini tidak rusak sama sekali. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Tony saat melihat arwah sang ibu menyuruhnya menyisir rambut. Sementara itu terlihat Ian mengajak Bondi pergi ke toilet karena dia ingin pipis. Namun karena Bondi tidak mau, terpaksa Ian pergi ke toilet sendiri. Ketika berada di sana, Ian kaget saat Bondi menyentuh dirinya. Setelah mereka berdua keluar dari toilet, Ian merasa takut saat melihat foto ibu mereka yang terpajang di dinding. Lalu Bondi berniat menutupi foto si ibu dengan kain supaya Ian tidak ketakutan. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Bondi saat melihat seseorang berada di depan foto itu, namun tertutup dengan kain yang dia lemparkan. Saat Bondi berteriak histeris, Rani datang menenangkan adiknya. Rani mengatakan tidak ada apapun di sini selain mereka bertiga. Kemudian di pagi harinya, Tony menguburkan lonceng dan rambut milik si ibu yang tertinggal. Dia berharap ibunya bisa tenang dan tidak terus meneror dirinya. Sedangkan Rani, dia memberitahu anak Pak Ustadz, adik-adiknya mengalami kejadian aneh setelah ibu mereka meninggal. Dan ternyata anak Pak Ustadz ini juga sempat melihat sosok wanita berwajah menyeramkan di rumah Rani. Namun Rani tidak percaya dengan hal-hal gaib. Lalu setelah Rani pulang dan masuk ke dalam rumah, dia panik karena neneknya tidak ada. Tapi betapa kagetnya Rani dan Bondi saat melihat nenek mereka berada di dalam sumur dan sudah meninggal. Lalu setelah jasad si nenek diangkat, mereka langsung menguburkannya walaupun ayah Rani tidak tahu karena sedang berada di kota. Namun terlihat Bondi trauma sehingga mengalami demam yang sangat parah. Kemudian saat Rani beres-beres di kamar neneknya, dia menemukan sebuah surat yang ditujukan untuk seseorang bernama Budiman Sailandra. Lalu Rani mengajak temannya pergi ke kota untuk menemui Pak Budiman Sailandra.
Ketika mereka sampai, Rani mengatakan dia ingin mengirim surat dari neneknya untuk Pak Budiman. Lalu orang itu mengajak Rani bersama anak Pak Ustadz segera masuk ke dalam dan menceritakan nenek Rani dulu adalah sahabat dekatnya. Tanpa berlama-lama, Rani langsung memberitahu niatnya datang ke sini untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Pak Budiman memberitahu Rani dulu neneknya tidak setuju bila anaknya menikah dengan Ibu Rani karena tidak akan bisa memiliki keturunan, sehingga Ibu Rani mengikuti sekte sesat untuk mendapatkan anak. Namun karena Rani tidak percaya, Pak Budiman memberikan sebuah buku dan menyuruh mereka berdua segera pulang. Kemudian setelah Rani sampai di rumah, dia melihat Bondi bergelagat aneh dan tidak mau diajak makan bersama saudara-saudaranya yang lain. Setelah selesai makan malam, Tony mengantar kedua adiknya ke kamar dan menyuruh mereka segera tidur. Namun setelah Tony pergi, Ian melihat Bondi menggunakan bahasa isyarat. Dia ingin membunuh Ian. Karena merasa takut kepada Bondi, Ian bangun dan keluar dari kamar. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat arwah si nenek datang ke rumah ini. Keesokan harinya terlihat Rani memutar kaset album lagu milik ibunya. Namun ketika Rani mencopot logo di atas kaset itu, dia mendengar suara seorang laki-laki yang terus mengucapkan kata-kata aneh berulang kali. Lalu tiba-tiba Rani merasa khawatir kepada Ian, dan benar saja Rani tidak melihat Ian berada di rumah. Dia pun mengajak Tony segera mencari keberadaan adik mereka. Dan saat keluar, Rani menemukan Ian sedang tidur di dalam tong sampah. Kemudian setelah itu, Tony bertanya dari mana Rani mendapatkan buku seperti ini. Rani menjawab dia mendapatkannya dari seseorang bernama Budiman, namun Rani tidak percaya dengan semua kata-kata yang diucapkan Pak Budiman. Berbeda dengan pendapat kakaknya, Tony percaya semua yang dituliskan oleh Pak Budiman Sailandra di dalam buku ini adalah kisah nyata. Karena dulu waktu kecil, Tony sering dibawa manggung oleh ibunya. Dan di setiap acara, ibunya itu selalu ditemani oleh orang-orang aneh di sekelilingnya tanpa sepengetahuan ayah mereka. Mendengar hal itu, Rani tetap tidak percaya. Lalu di siang harinya Pak Ustadz datang untuk memeriksa setiap ruangan. Namun setelah diperiksa, Pak Ustadz tidak melihat hal-hal aneh berada di rumah ini. Sebelum pulang, Pak Ustadz mengingatkan Rani supaya dia bersama keluarganya selalu taat dalam beribadah, karena rumah yang tidak pernah dipakai untuk kebaikan sangat mudah dimasuki oleh bangsa jin. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Rani sedang mengambil air wudhu. Dia berniat melaksanakan sholat malam, namun Rani merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumahnya ini. Ketika Rani sedang fokus sholat, tanpa dia sadari, seseorang dengan wajah menyeramkan memerhatikan dirinya dari luar. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Rani saat mukena yang dia pakai terlepas sendiri dan mengurung dirinya. Rani pun melihat sosok wanita berwajah menyeramkan mendekati dia. Setelah mengalami kejadian menyeramkan itu, Rani langsung membawa adik-adiknya pergi menuju rumah Pak Ustadz. Keesokan harinya terlihat Rani bersama ketiga adiknya masih berada di rumah Pak Ustadz. Tony mengatakan dia semakin yakin mereka adalah anak hasil dari mengikuti sekte sesat yang dilakukan ibunya, seperti yang ditulis oleh Pak Budiman Sailandra di buku itu.
Lalu anak Pak Ustadz memberitahu mereka dia akan pergi ke tempat Pak Budiman karena baru saja Pak Budiman menelponnya dan menyuruh Rani pergi ke sana. Namun dia meminta Rani menjaga adik-adiknya saja, sedangkan anak Pak Ustadz akan pergi ke sana. Setelah teman Rani sampai, Pak Budiman marah karena Rani tidak dibawa ke tempat ini. Lalu Pak Budiman memberitahu anak Pak Ustadz, Ibu Rani adalah seorang penganut sekte sesat, sehingga saat ini Rani bersama ketiga adiknya dalam bahaya. Mendengar hal itu, dia langsung pulang untuk memberikan surat yang harus disampaikan kepada Rani dari Pak Budiman. Sedangkan Pak Budiman mendengar seseorang memaksa ingin masuk ke dalam apartemennya. Lalu terlihat anak Pak Ustadz mengalami kecelakaan, bahkan kepalanya terseret mobil. Setelah jasad anak Pak Ustadz sampai di rumah, Rani melihat sebuah surat jatuh dari jaket temannya itu. Lalu dia membawa surat tersebut. Kemudian di siang harinya terlihat Pak Ustadz merasa sangat sedih atas kepergian anak kesayangannya ini. Singkat waktu di malam hari, Rani bersama saudara-saudaranya merasa kurang nyaman karena sikap Pak Ustadz berubah. Lalu di tengah malam saat Rani terbangun, dari jendela dia melihat anak Pak Ustadz kembali hidup. Lalu tiba-tiba Rani ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beruntung saudara-saudaranya datang menyelamatkan Rani. Mereka pun sangat bahagia ketika ayahnya datang ke sini untuk menjemput anak-anaknya pulang. Setelah berada di rumah, si ayah mengatakan besok mereka semua akan pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Setelah menangisi kepergian si nenek, dia masuk ke kamar bekas ibu Rani. Lalu Rani datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun si ayah menjawab dia hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia. Rani pun curiga jika ayahnya meracuni si ibu supaya cepat meninggal. Lalu ketika mendengar Tony berteriak meminta tolong, mereka segera membantu Tony dan betapa kagetnya si ayah ketika melihat Ian diseret sesuatu dan masuk ke dalam sumur. Beruntung saat ayah Rani masuk ke dalam sumur, dia berhasil menyelamatkan Ian. Namun ketika mereka ingin keluar, betapa kagetnya Rani saat melihat banyak sekali orang-orang aneh berada di halaman rumahnya. Melihat banyak kejanggalan di dalam rumah, si ayah mengajak Tony dan Rani masuk ke dalam kamar. Akan tetapi, Ian bersama Bondi tidak ikut dan malah pelangak-pelongo di tengah rumah, sehingga mereka mengalami kejadian menyeramkan di mana Ian berusaha ditarik oleh sosok makhluk menyeramkan keluar. Namun beruntung, Bondi datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu pintu kamar terbuka dan mereka pun kembali bersama. Tapi si ayah yang merasa kesal, dia membawa pisau dan menantang semua orang-orang yang berada di halaman rumahnya. Namun anehnya, orang-orang itu pergi setelah menaburkan benih berwarna merah. Keesokan harinya terlihat mereka semua membereskan barang-barang yang ingin dibawa pindah ke kota. Si ayah berharap setelah pindah mereka bisa jauh lebih bahagia daripada tetap berada di tempat ini. Sambil menunggu mobil jemputan datang, mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Ian. Kemudian Pak Ustadz datang, dia meminta maaf karena tidak bisa membantu keluarga Rani dan mendengar keluarga Rani hari ini akan pindah ke kota. Sedangkan Rani yang berada di halaman rumah, dia menemukan benih berwarna merah di sekitar rumahnya.
Lalu saat malam tiba, mereka merasa heran karena mobil jemputan belum kunjung datang. Mendengar hal itu, Pak Ustadz meminta izin menginap di sini untuk menemani mereka semua. Dengan senang hati Ayah Rani mengizinkan Pak Ustadz tetap berada di sini. Lalu tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sekitar rumah Rani. Kemudian saat berada di dalam kamar, Rani teringat dia pernah menemukan sebuah surat yang jatuh dari jaket anak Pak Ustadz. Lalu Rani melihat isi surat itu yang ternyata ditujukan untuk Rani dari Pak Budiman. Pak Budiman mengatakan anak bungsu dari keluarga Rani adalah sosok anak iblis. Setelah mengetahui hal itu, Rani memberitahu Tony mungkin semua yang ditulis oleh Pak Budiman adalah kebenaran karena dari kemarin yang berusaha diculik hanya Ian saja. Lalu tiba-tiba mereka berdua mendengar suara bunyi lonceng yang selalu dibawa ibunya saat membuka pintu kamar. Betapa kagetnya Tony dan Rani ketika melihat si ibu kembali hidup. Sedangkan di kamar lain, Bondi merasa sangat ketakutan karena Ian bergelagat aneh. Ternyata Bondi melihat Ian berbicara dengan para pocong. Sementara itu di ruang tamu, Pak Ustadz terbangun karena mendengar suara aneh dari arah dapur. Merasa penasaran, Pak Ustadz pergi memeriksanya. Dan betapa kagetnya Pak Ustadz saat dia melihat dua sosok pocong berada di hadapannya. Begitupun dengan Ayah Rani, dia panik ketika melihat sang istri kembali tidur bersamanya. Dia pun lari ngabret ketakutan keluar dari kamar dan mengajak anak-anaknya segera meninggalkan rumah ini. Namun saat akan keluar, mereka melihat Pak Ustadz dihabisi oleh para pocong, lalu mereka segera masuk ke kamar Bondi dan menemukan Bondi sedang ketakutan bersembunyi di bawah kasur. Lalu mereka pun menutup pintu kamar dan melihat si ibu yang berwujud menyeramkan membawa Ian pergi keluar. Setelah itu, mereka pergi keluar dan betapa kagetnya si ayah saat melihat Ian dibawa oleh ibunya bersama para mayat hidup yang berada di halaman rumah mereka. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat para mayat hidup itu berlarian masuk ke dalam rumah ini bagaikan zombie. Namun beruntung, saat mereka terdesak, Pak Budiman datang lewat pintu belakang. Dia mengajak mereka segera pergi dari rumah ini dan ikut bersama dia masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka semua berhasil selamat, Pak Budiman Sailandra memberitahu sejak awal Ian bukanlah anak si ayah, melainkan benih iblis yang dititipkan. Singkat waktu beberapa tahun kemudian, terlihat salah satu penghuni apartemen di sini memberikan makanan untuk keluarga Rani. Tanpa mereka sadari, wanita tadi bersama suaminya adalah penganut sekte sesat dan mereka berniat menumbalkan keluarga Rani demi kebahagiaan mereka berdua. Lalu film pun berakhir.